Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nisrina Safatin Mahdia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu peran psikologi dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya berfokus pada dua keterampilan dasar, berbicara dan mendengarkan. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga merupakan hasil dari proses mental yang kompleks. Dalam hal ini, psikologi berperan untuk memahami bagaimana peserta didik memproses bahasa secara kognitif dan emosional. Melalui pendekatan psikologi, seorang guru yang dapat memahami bagaimana peserta didik memperhatikan dan menangkap suara, bagaimana mereka memproses informasi dalam otak, serta bagaimana emosi, motivasi, dan kepercayaan diri memengaruhi kemampuan mereka dalam berbicara dan mendengarkan. Keterampilan berbicara dalam bahasa Arab membutuhkan lebih dari sekedar hafalan. Hal-hal yang dibutuhkan adalah daya ingat jangka pendek untuk menyusun kalimat secara spontan, memproses makna agar pesan dapat tersampaikan dengan benar, dan tentu saja kepercayaan diri dan keberanian untuk berbicara. Beberapa prinsip psikologi yang penting di sini adalah motivasi. Peserta didik termotivasi secara intrinsik maupun ekstrinsik akan lebih aktif dalam berlatih berbicara. Guru dapat meningkatkan motivasi dengan memberikan pujian, menciptakan tantangan, menjadikan proses pembelajaran menyenangkan. Yang kedua, kepercayaan diri. Rasa takut adalah hambatan utama. Dengan pendekatan psikologis yang suportif, guru harus menciptakan lingkungan aman secara emosional agar siswa berani berbicara tanpa takut dikoreksi secara keras. Yang ketiga, latihan berulang. Psikologi menunjukkan bahwa pengulangan memperkuat jalur neural dalam otak, maka keterampilan berbicara harus terus dilatih dalam bentuk dialog, presentasi, dan permainan peran. Yang kemudian mendengarkan adalah keterampilan reseptif pertama yang dikuasai dalam memperoleh bahasa. Dalam pembelajaran bahasa Arab, mendengarkan membantu siswa menangkap makna kosakata, mengenali struktur kalimat, menyesuaikan intonasi dan kecepatan bicara. Dari segi psikologis, keterampilan mendengarkan dipengaruhi oleh yang pertama, perhatian. Tanpa perhatian yang fokus, proses mendengar tidak akan efektif. Guru bisa menggunakan media visual, audio menarik, dan teknik pembuka yang merangsang perhatian, minat, dan relevansi. Jika topik yang didengar tidak menarik atau relevan dengan kehidupan siswa, otak akan cenderung mengabaikannya. Maka, konten audio atau listening harus disesuaikan dengan minat dan level siswa. Kemudian, pengulangan kontekstual. Dalam psikologis belajar, pengulangan yang bermakna dalam konteks yang berbeda akan meningkatkan retensi. Oleh karena itu, latihan mendengarkan sebaiknya tidak satu kali, tapi dilakukan dengan variasi. Kemudian, strategi psikologis dalam pembelajaran keterampilan bahasa Arab. Untuk mengoptimalkan pembelajaran keterampilan berbicara dan mendengarkan, guru bahasa Arab sebaiknya menerapkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, pembelajaran bertahap, mulai dari dialog sederhana, narasi kompleks. Ini sesuai dengan prinsip Zone of Proximal Development dari Vygotsky. Kemudian, pemberian umpan balik yang konstruktif. Kesalahan tidak seharusnya dihukum, tetapi dibenarkan dengan cara yang memotivasi. Kemudian, variasi metode. Gunakan video, podcast, drama, dan permainan agar siswa tidak bosan dan tetap fokus. Sebagai kesimpulan, pembelajaran bahasa Arab bukan hanya proses linguistik, tapi juga proses psikologis, baik keterampilan berbicara maupun mendengarkan. Membutuhkan pemahaman tentang kognisi, pengelolaan emosi, dan strategi pengajaran yang humanis dan adaptif. Dengan memperhatikan aspek psikologi siswa, guru bahasa Arab dapat meningkatkan pengajaran serta hasil belajar peserta didik secara lebih optimal. Untuk presentasi untuk UAS sudah selesai. Saya akan lanjutkan dengan
presentasi UTS karena saat UTS saya sedang demam berdarah dan saya pikir sudah terlambat untuk mengumpulkan UTS. Baik, saya akan melanjutkan presentasi untuk UTS. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan saya. Saya akan membawakan presentasi dengan judul Psikolinguistik. Apa itu psikolinguistik? Psikolinguistik adalah cabang ilmu yang mengkaji bagaimana bahasa diproses dalam pikiran manusia. Ilmu ini menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana kita bisa memahami kata-kata yang kita dengar, bagaimana anak kecil bisa belajar bahasa tanpa diajari secara formal, mengapa seseorang bisa kehilangan kemampuan bicara setelah stroke. Dengan kata lain, psikolinguistik menjelaskan proses mental dan neurologis yang terjadi saat kita mendengar, berbicara, membaca, atau menulis. Kemudian, ruang lingkup psikolinguistik. Psikolinguistik meliputi beberapa aspek penting, antara lain pemerolehan bahasa, language acquisition, bagaimana manusia memperoleh bahasa, mulai dari bayi hingga dewasa. Prosesan bahasa, language processing, bagaimana otak memahami dan menghasilkan bahasa dalam waktu yang sangat cepat. Gangguan bahasa seperti afasia, disleksia, atau mutisme, pengaruh psikologis terhadap bahasa seperti stres, emosi, trauma, dan yang lain. Contoh nyata psikolinguistik dalam kehidupan. Mari kita lihat beberapa contoh nyata dari psikolinguistik. Seorang bayi berusia 1 tahun mulai meniru kata mama dan papa. Ia tidak diajari secara langsung, tapi belajar melalui mendengar dan meniru. Ini menunjukkan bahwa otak anak memiliki sistem alami memperoleh bahasa. Psikolinguistik menjelaskan bahwa otak anak-anak memiliki apa yang disebut language acquisition device, yaitu alat mental untuk belajar bahasa secara alami. Contoh yang kedua, siswa gugup saat presentasi. Seorang siswa tahu jawabannya, tapi saat ditanya di depan kelas, ia justru diam dan bingung. Ini adalah contoh hambatan psikologis dalam memproduksi bahasa. Meski secara kognitif ia tahu jawabannya, tekanan mental membuat sistem bahasanya macet, sehingga dia kebingungan apa yang ingin dia bicarakan. Kemudian contoh ketiga, orang pasca stroke kehilangan kemampuan bicara. Seseorang yang mengalami stroke pada area otak bagian kiri bisa kehilangan kemampuan berbicara meskipun ia tak paham apa yang dibicarakan orang lain. Ini dikenal sebagai afasia broca dan merupakan kajian utama dalam neurolinguistik, bagian dari psikolinguistik. Contoh yang keempat, belajar bahasa asing. Seseorang belajar bahasa lebih mudah belajar bahasa Arab saat dia termotivasi dan tidak tertekan. Ini menunjukkan peran emosi dan motivasi dalam pemerolehan bahasa yang juga dibahas dalam psikolinguistik. Yang keempat, psikolinguistik dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pemahaman psikolinguistik sangat penting untuk merancang metode pengajaran bahasa yang sesuai dengan tahapan perkembangan otak, menyesuaikan materi dengan gaya belajar dan perbedaan individu, membantu siswa dalam gangguan bahasa melalui pendekatan psikoterapi dan linguistik. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Arab, siswa pemula sebaiknya diawali dengan listening dan speaking, karena ini sesuai dengan urutan alami pemerolehan bahasa. Guru juga harus memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses, bukan kegagalan. Dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwa psikolinguistik sangat penting dalam dunia bahasa. Bahasa bukan hanya tentang kata dan aturan, tapi juga tentang pikiran, emosi, dan proses dalam otak. Dengan memahami psikolinguistik, kita bisa menjadi guru, pelajar, atau peneliti bahasa dengan baik. Karena kita tidak hanya mengajarkan bahasa, tetapi juga memahami manusia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya. Mungkin akan ada tugas selanjutnya yang akan membuat video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.